Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Rustini dari kelas Manajemen 22E dengan NIM 202200802005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen bab 1, yaitu tentang peran, sejarah, dan tujuan dari akuntansi manajemen. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akuntansi manajemen itu sendiri. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal maupun eksternal dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada pihak umum. Akuntansi manajemen pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, kini akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam suatu bisnis. Untuk yang selanjutnya, di sini ada sejarah dari akuntansi manajemen itu sendiri. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk mulai dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Kemudian, pada tahun 1950-an dan 1960-an, dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kemudian pada tahun 1989 dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajerial tradisional sudah usang dan tidak berguna. Untuk itu, dilakukanlah berbagai upaya untuk mengembangkan sistem manajemen baru. Berdasarkan kebutuhan lingkungan ekonomi pada saat ini, maka dilakukanlah manajemen akuntansi untuk membantu bisnis. Dalam menyampaikan sebuah informasi, akuntansi manajemen mempunyai sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem informasi akuntansi manajemen. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau biasa disebut dengan Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau biasa disebut dengan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Selanjutnya ada peran dari akuntansi manajemen. Untuk peran yang pertama yaitu sebagai salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi adalah posisi lini. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut dengan posisi staf. Untuk peran yang kedua yaitu sebagai controller, yaitu yang bertanggung jawab sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi seluruh departemen akuntansi. Posisi ini sangatlah mempunyai peran penting dalam operasi suatu organisasi, sehingga controller dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain mempunyai peran, akuntansi manajemen juga mempunyai tujuan, yaitu menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya ada juga fungsi dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun data kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dapat dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa yang akan mendatang. Untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Dalam proses ini, akuntansi dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan dari masing-masing departemen sehingga terjalin kerjasama yang baik, konsisten, dan terencana. Untuk fungsi yang keempat yaitu koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam sebuah perusahaan berjalan secara terpisah. Untuk itu, laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan antara departemen tidak berbenturan satu dengan yang lainnya.
Untuk fungsi yang kelima yaitu sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai arsip. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat ditangani dengan baik. Untuk fungsi yang terakhir yaitu mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pada dasarnya, tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Data-data keuangan merupakan salah satu materi yang digunakan dan dalam pengawasan karena data ini merupakan salah satu data yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang terjadi dalam perusahaan apakah berjalan baik atau tidak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai pengertian, tujuan, dan peranan dari akuntansi manajemen. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.